Aparat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan geledah kantor BKSDA di Banjarbaru. Kalimantan Selatan siapkan bantuan untuk korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Radikalisme incar anak-anak, orang tua diminta waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Rabu 17 Desember 2025. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian informasi yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya, Lani Wardana, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi di Kalimantan Selatan hari ini, Saudara, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kalimantan Selatan geledah kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan. Tim penyidik membawa 3 box besar dokumen dari hasil penggeledahan kantor BKSDA Kalimantan Selatan. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan keluar bangunan dengan membawa 3 box berwarna putih biru dengan di dalamnya diduga sejumlah dokumen dan barang bukti lainnya disita petugas untuk memperkuat konstruksi hukum serta pembuktian dalam proses penyidikan. Saat dicoba konfirmasi di lokasi penggeledahan, salah seorang penyidik tindak pidana khusus Rizky meminta seluruh awak media untuk langsung ke kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk mendapat keterangan resmi. Kami di Kejati aja, kami di Kejati. Ya. Ini ada dugaan korupsi ke Bang? Ya, nanti langsung satu di Kejati ya. Ada keterkaitan dengan tambang, Bang. Berarti benar di Kejati. Ada dugaan korupsi Bang ya? Jam berapa di Kejati? Sementara dari keterangan tertulis yang didapat dari Kasih Penerangan Hukum Kejati Kalsel Yuni Priyono, penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan dana kegiatan pada periode tahun 2021 hingga 2024. Fokus perkara ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang bersumber dari perjanjian kerjasama antara BKSDA Kalimantan Selatan dengan sejumlah perusahaan mitra kerja. Kebakaran di Jalan Raya Brangas kilometer 25 RT 3 Desa Brangas Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kota Baru menyebabkan 9 buah rumah warga ludes. Kebakaran terjadi di Jalan Raya Brangas, kilometer 25 RT 3 Desa Brangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru, Selasa malam. Menurut saksi mata, peristiwa ini bermula sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dari rumah salah seorang warga bernama Bahrudin, yang saat itu dalam keadaan kosong. Warga sekitar kemudian berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya, mengingat di wilayah ini belum ada pemadam kebakaran. Namun karena bangunan rumah rata-rata berbahan kayu dan saling berdekatan, kebakaran dengan cepat meluas. Dalam waktu kurang lebih setengah jam saja, kebakaran ini menyebabkan 9 buah rumah warga ludes. Para korban kebakaran juga banyak yang tak sempat menyelamatkan harta bendanya. Orangnya berjalan, tiba-tiba api itu ada. Pas kita mengambil air udo kan melihat itu, nah jadi positif lah di situ. Jadi kita berkas ijazah anak kan keluarkan, model push langsung besar itu nah. Terus itu kan menjadi aja, jadi orang-orang minta bantu, kiri kanannya itu minta bantu. Cuma yang sebelah ini kosong, yang itu kosong, yang sebelahnya kosong. Jadi ini selembaran baju di badan aja. Cuma kan kita disiram, tidak mampu disiram pakai air, tidak mampu. Menunggu pemadam, cepat habis kan baru datang. Sementara itu sampai saat ini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Masyarakat Kalimantan Selatan segera dapat berwisata di Tugu Menara 0 km yang ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Selesai pengerjaan akan diserahkan ke bagian umum pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pengerjaan Tugu 0 km yang berlokasi di eks kantor Gubernur Kalsel Banjarmasin segera selesai. Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Muhammad Yasin Thoyib menyampaikan, pengerjaan Tugu Menara 0 km ini ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Setelah selesai, akan diserahkan ke bagian umum pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara untuk peresmian masih menunggu para pihak yang akan mengelola guna dapat dikunjungi masyarakat luas. Lokasi Tugu 0 km dilengkapi dengan berbagai gerai untuk UMKM di Kalimantan Selatan. Serahkan ke bagian umum, nanti seperti apa arahannya, memang ada arahan Pak Gubernur untuk dibikin badan pengelola. Nanti badan pengelola terserah siapa yang ditunjuk, mau bangun benua atau yang lain, terserah nanti berdasarkan kesepakatan nanti. Kemudian kenapa perlu dibuat badan pengelola? Supaya nanti ada yang mengelola Tugu Pahlawan sendiri dari segi keamanan, kebersihan, kemudian juga target PAD ini juga ada di situ. Sehingga ini memang perlu dibikinkan badan pengelola sebelum nanti kita resmikan. Mungkin seperti itu. Untuk laporan terakhir, kira-kira selesainya kapan, Pak? Desember akhir sesuai dengan kontrak selesai. Sementara itu untuk pengelolaan ke depan, Dirut Perusahaan milik pemerintah Provinsi Kalsel Bangun Banua, Afrizal, telah melakukan peninjauan bersama Bank Kalsel guna melihat potensi keekonomian seperti pariwisata Tugu Menara 0 km serta pemanfaatan fasilitas yang ada. Ini kan menara kan mungkin sudah hampir rampung. Terus itu nantinya dari PO ini mungkin akan diserahkan ke Biro Umum. Nah, dalam hal pengelolaan mungkin Biro Umum juga sudah berkoordinasi dengan kita. Kemarin sesuai dengan dari arahan Pak Gubernur, kita coba tinjau dulu. Kalau memang nanti Bangun Benua bisa melaksanakan pengelolaan seperti yang diarahkan oleh Pak Gubernur, kami akan kelola sebagai badan pengelola. Namun dalam hal ini kita juga perlu dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini kita juga bersama dengan Bank Kalsel untuk melihat apakah nanti dari sisi bisnisnya itu seperti apa. Terus juga setelah ini nanti kami tinjau, kami akan bikin skema bisnisnya. Masyarakat Kalimantan Selatan dalam waktu dekat dapat mengunjungi Tugu Menara 0 km yang dibangun dalam 2 tahun terakhir yang dimulai pembangunannya di akhir masa jabatan Gubernur Sahbirinor, dilanjutkan oleh Gubernur Haji Muhyiddin. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, selain menyiapkan bantuan yang masih berjalan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan Pramuka di Aceh dan Sumatera Barat dalam tim bersama Kementerian Sosial. Masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sejak terjadinya musibah bencana di Aceh dan Sumatera Barat serta Sumatera Utara, telah melakukan aksi sosial dengan membuka donasi dari masyarakat serta menyiapkan dana dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud bantuan nyata. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Farhani mengatakan upaya aksi sosial telah menghasilkan 1 miliar rupiah lebih, ditambah nantinya bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Diharapkan bantuan yang diarahkan dapat mencapai total 3 miliar rupiah. Selain menggalang bantuan aksi sosial, Kalimantan Selatan juga telah mengirimkan anggota Taruna Siaga Bencana serta anggota pramuka yang dibagi di 2 lokasi Aceh dan Sumatera Barat. Hanya untuk yang dari donasi seluruh KSPD sudah siap, Pak. Nah, hanya saja nanti kami menunggu arahan apakah nantinya kami ditugaskan berangkat ke sana atau nanti apakah itu nanti ditransfer atau nanti itu dibelikan dalam bentuk logistik, karena kita tahu kan di bencana ini kan ada bahan makanan, bahan obat-obatan, pakaian, bahkan sampai mohon maaf sampai alat pembalut segala macam obat-obatan sangat diperlukan oleh rekan-rekan di Sumatera. Nah, kami menunggu arahan dari pimpinan. Pengiriman Tagana itu kemarin itu berangkat tanggal 9, Pak. Tanggal 9 Desember yang rencananya itu sampai 15 hari ke depan. Jadi mungkin sampai tanggal 24 lah. Nah, dari Tagana itu ada berangkat pertama untuk yang di posko Kuranji di Padang itu Pak ada 9 orang, anak pramuka, jadi 9. Nah, kemudian begitu melihat perkembangannya ternyata juga luar biasa parah yang ada di Aceh Tamiang. Jadi dari Kementerian Sosial juga mengarahkan tenaga-tenaga Tagana yang di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi. Sebagai sesama anak bangsa, warga Kalimantan Selatan turut berempati atas penderitaan dari korban bencana alam di Aceh dan Sumatera yang diharapkan dapat segera pulih. Ya Saudara, kelestarian lingkungan memerlukan partisipasi kolaboratif antara lembaga lapisan masyarakat dan juga instansi. Penanaman mandiri dengan bibit tanaman hutan menjadi salah satu cara masyarakat umum untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penanganan lahan kritis di Kalimantan Selatan turut memerlukan partisipasi masyarakat luas, baik secara individu maupun secara kelompok dalam komunitas. Salah satunya dengan melakukan penanaman di lingkungan sekitar. Untuk mendukung serapan tanah dan ketahanan tanah, jenis penanaman dengan tanaman hutan menjadi penting, terutama pada daerah lereng dan lahan kritis. Masyarakat dapat memanfaatkan program pembagian bibit gratis yang dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 20.000 bibit MPTS atau Multipurpose Tree Species, yakni tanaman kayu-kayuan multiguna, siap disalurkan ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dan dinas-dinas kabupaten kota terkait di wilayah masing-masing. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fatimatu Zahra, menyampaikan bahwa penawaran bibit gratis ini memerlukan partisipasi besar masyarakat, sehingga sosialisasi dilakukan secara rutin melalui berbagai lembaga. Kita kan tidak mungkin ya kalau kita hanya bekerja sendiri, kita produksi bibit, kita memang menggandeng banyak pihak, antara lain perusahaan, karena perusahaan kan juga di sekitarnya ada masyarakat. Kemudian intens juga dilakukan oleh anggota Dewan, khususnya Komisi 2. Jadi pada saat reses mereka menyampaikan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pemprovnya sendiri, kemudian PLA dari Kementerian Kehutanan juga ada bibit yang dibagikan secara gratis. Mereka sampaikan, ayo mari bersama-sama kita memanfaatkan bibit gratis ini untuk lahan-lahan kritis atau lahan-lahan potensial yang ada di masing-masing masyarakat. Bisa di samping rumah, kemudian ada juga kebun, dimanapun di kiri kanan jalan. Selain itu juga, karena memang ini sudah kewajibannya, KPH juga merapatkan bersama kepala desa, kemudian penggiat lingkungan untuk menginventarisir potensi-potensi lahan yang dimungkinkan untuk bisa dilakukan penanaman. Antusias dalam pengambilan bibit gratis ini menunjukkan kesadaran kelestarian lingkungan yang tinggi dari berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat pun dapat turut serta dalam menurunkan jumlah lahan kritis di Kalsel. Selain pengambilan bibit di lokasi persemaian Balai Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalsel secara langsung, Dinas Provinsi siap membantu pengantaran bibit kepada masyarakat atau komunitas yang membutuhkan.
Puluhan murid kelas 5B Sekolah Dasar Negeri Pondok Butun, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mengikuti proses belajar mengajar tanpa meja kursi. Meski demikian, semangat dan keceriaan mereka untuk tetap sekolah sangat tinggi. Pihak sekolah berharap kondisi ini mendapatkan perhatian oleh pihak terkait. Seorang siswa, Ahmad Munzair, Rabu siang mengaku terpaksa membawa meja duduk ke sekolah agar tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar. Meski tak mengurangi semangatnya walau kurang nyaman. Sementara Kepala SDN Pondok Butun, Johan Syahendri, telah menyampaikan usulan pengadaan meja kursi ke dinas terkait. Namun hingga saat ini belum mendapatkan kabar baik. Nggak ada meja kursinya ya di kelas ini ya? Nah, terus belajarnya pakai apa? Meja lipat lah. Itu punya siapa? Bawa sendiri atau gimana? Tapi memang disuruh ya semua siswa bawa meja sendiri ya dari rumah. Gimana belajarnya dengan cara seperti ini? Enak nggak? Nggak terlalu enak ya. Jadi enak yang pakai kursi yang biasa itu ya. Mengatasi tidak ada meja dan kursi tersebut, kami bersihkan kelas itu seperti rumah sendiri. Jadi bisa duduk di lantai dengan menyediakan peralatan meja duduk tersebut. Siswa tersebut yang menyediakan, bukan sekolah yang menyediakan meja duduk tersebut. Dia yang membawa dari rumahnya masing-masing. Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Dwi Teguh Effendi, menyampaikan untuk pengadaan meja kursi SDN Pondok Butun telah dianggarkan pada APBD Perubahan 2025 ini sebanyak 56 set. Fisiknya sudah tersedia dan akan segera didistribusikan paling lambat sebelum pergantian tahun. Untuk SD Pondok Butun, kita alhamdulillah sudah dianggarkan kurang lebih sekitar 56 meja kursi dan kurang lebih sekitar 2 lokal, paling tidak bertahap karena ini berbagi dengan sekolah-sekolah yang lain yang juga mengalami kekurangan hal yang sama. Insya Allah ini dalam proses distribusi dan ditunggu insya Allah dalam sebelum akhir tahun insya Allah sudah nyampe lah. Selain kelas 5B, satu rombel lainnya di SDN Pondok Butun juga tak memiliki fasilitas meja kursi sehingga belum bisa difungsikan. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Kurangnya edukasi penanganan api di rumah membuat sering terjadinya kebakaran di area permukiman. Pemadam kebakaran Tapin lakukan edukasi kepada para pelajar terhadap penanganan api sejak dini. Kebakaran di area pemukiman dapat dicegah apabila masyarakat paham mengenai penanganan api. Seperti api ringan dapat ditanggulangi dengan menggunakan handuk basah, bahkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun, kebanyakan masyarakat sudah panik sehingga api cepat membesar dan terjadilah kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Tapin berikan edukasi penanganan api kepada para pelajar SMK Negeri 1 Rantau, mulai dari cara memadamkan api menggunakan APAR hingga penanganan api menggunakan handuk basah. Wakasek Kurikulum Yudi Susanto mengharapkan siswa nantinya dapat memberikan edukasi lagi kepada keluarganya di rumah sehingga tidak ada lagi kebakaran di area pemukiman. Dan melakukan program guru tamu yang kebetulan kami bekerjasama dengan instansi pemadam kebakaran Kabupaten Tapin dalam rangka pembelajaran dan mengatasi kebakaran seandainya terjadi di sekolah kita. Sasarannya pada siapa, Pak? Sasarannya adalah untuk siswa kita, baik itu kelas 10 dan kelas 11. Prakteknya seperti apa tadi ini, Pak? Prakteknya tadi adalah bagaimana cara menangani masalah kebakaran secara api ringan dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Komandan Pleton Marpasi mengatakan banyak warga tidak mengetahui api ringan dapat ditangani dengan cara yang mudah. Namun karena panik membuat api membesar. Dan penggunaan karung basah untuk SMK 1 Tapin. Alasannya apa nih, Pak, berikannya pelatihan ini, Pak? Dalam rangka pencegahan kebakaran, edukasi pencegahan kebakaran. Kesadaran para siswa sendiri gimana, Pak, untuk ini, Pak? Alhamdulillah responnya dari siswa-siswi sekolah ini bagus, pesertanya banyak.
dan antusias. Masyarakat juga diingatkan agar selalu waspada saat meninggalkan rumah, seperti mengecek kompor di dapur dan listrik yang ada di rumah. Sementara itu, saudara, pasca kebakaran yang menghanguskan 9 buah rumah di Desa Brangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru, pihak desa meminta bantuan alat pemadam kebakaran kepada pemerintah daerah. Tidak adanya alat pemadam kebakaran menjadi kendala dalam penanggulangan kebakaran di Desa Brangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru, Selasa malam lalu. Kepala Desa Brangas Sarmiah mengatakan pemadam kebakaran dari Kota Baru tiba 40 menit setelah kejadian dan kebakaran sudah menghanguskan 9 unit rumah warga. Selain jarak tempuh yang mencapai 25 km, lamanya perjalanan juga disebabkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan di beberapa titik. Pasca kebakaran ini, pihak desa pun meminta bantuan alat pemadam kebakaran kepada pemerintah daerah agar peristiwa serupa tidak terulang. Bantuan ini sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2014, namun tak kunjung direalisasikan. Nah, karena ini sudah terjadi di Kecamatan Pulau Laut Timur dalam beberapa bulan terakhir ini ini yang kedua yang lumayan banyak korban. Kalau untuk menunggu pemadam yang datang dari Kota Baru kan butuh waktu. Nah, jadi kalau kami sangat mengharapkan itu paling tidak untuk bantuan pertama untuk mengurangi jumlah korban. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Muklis mengatakan akan mengupayakan program satu kecamatan satu pemadam kebakaran pada tahun depan. Ketika terjadi, kita kesusahan untuk mendatangkan alat pemadam dari jauh ya. Nah, berarti setelah evaluasi dari pemerintah daerah, minimal kita pengadaan satu kecamatan satu alat pemadam tahun depan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kota Baru telah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada 10 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran di Desa Brangas. Para korban kebakaran juga menerima bantuan pembangunan rumah baru senilai 50 juta rupiah per kepala keluarga. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Ya, pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini akan disampaikan oleh Brigadir Deko Herat Moko dari Satlantas Polres Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Brigadir Deko Henwrat Moko, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banjarbaru. Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025, melaporkan situasi arus lalin tepatnya di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Saat ini arus lalin terpantau ramai dan lancar, baik dari arah Banjarbaru yang akan menuju ke dalam kota Martapura dan sebaliknya dari arah Martapura yang akan menuju ke dalam kota Sungai Ulin, Cempaka ataupun Banjarmasin juga terpantau ramai dan lancar. Kami himbau kepada pengguna roda 2 ataupun roda 4 agar tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap menggunakan helm untuk pengguna roda 2 dan pengguna roda 4 jangan lupa tetap menggunakan safety belt. Kami himbau kepada pengguna kendaraan agar selalu berhati-hati, kurangi kecepatan. Saat ini sudah memasuki musim hujan, agar selalu membawa jas hujan. Untuk itu kami himbau agar tetap berhati-hati dan kurangi kecepatan. Demikian untuk laporan situasi arus lalin pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
Ratusan alat tangkap ikan dan mesin kapal diserahkan pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada kelompok nelayan. Pada kesempatan ini, Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto juga memberikan peringatan keras terkait penyalahgunaan solar subsidi dan menggandeng polisi untuk menindak oknum yang merugikan nelayan. Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto menyerahkan secara simbolis bantuan hibah perikanan kepada 7 kelompok usaha bersama di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Total bantuan mencapai 711 unit yang terdiri dari mesin kapal, 13 HP dan 24 PK, serta ratusan set alat tangkap jenis gillnet dan tramelnet. Di sela penyerahan, Rahmat menyoroti keluhan utama nelayan yakni kelangkaan bahan bakar. Ia menegaskan telah berkoordinasi dengan Polres Tanah Laut untuk pengawasan ketat dan tidak segan melakukan penangkapan seperti kasus di Tabanio beberapa waktu lalu. Oke, permasalahan nelayan saat ini adalah salah satunya adalah di BBM solar subsidi ya. Dari awal makanya kami sangat prihatin ini, makanya kami akan tidak tegas bekerjasama dengan kawan-kawan dari Polres Tanah Laut dipantau terus untuk melaporkan apabila terjadi hal-hal penggunaan BBM solar yang bersubsidi tidak pada mestinya. Sementara itu, Guru Besar IPB University, Profesor Rilus Kinseng yang hadir sebagai tim ahli menjelaskan, saat ini pihaknya sedang memverifikasi lokasi untuk program Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026. Menurutnya, kampung nelayan ini nantinya akan dilengkapi fasilitas modern, seperti pabrik es dan cold storage untuk meningkatkan taraf hidup nelayan kecil. Nanti Kampung Nelayan Merah Putih ini terdiri dari fasilitas yang lengkap. Ada cold storage, ada pabrik es, ada bengkel nelayan, ada tempat pemasarannya, dan seterusnya. Saat ini tim ahli dan Pemkab Tala sedang meninjau 3 lokasi potensial, yakni di Desa Muara Kintab, Tabanio, dan Pegatan Besar, guna memastikan ketersediaan lahan minimal 1 hektar yang clean and clear. M. Syaifullah, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Peringati hari jadi yang ke-66 tahun, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama DPRD menggelar rapat paripurna istimewa. Dalam paripurna ini, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal sampaikan sejumlah capaiannya selama 300 hari menjabat. Kenakan pakaian adat, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal bersama seluruh anggota DPRD setempat menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi ke-66 Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025. Bupati Samsul Rizal mengatakan tema hari jadi ke-66 tahun ini ialah Gawi Bersama, hasil Tarasa, Banua, Sasain Manyala, yang merupakan representasi nilai kebersamaan, gotong royong dan optimisme dalam membangun bumi Murakata. Dalam momen ini, ia juga memaparkan berbagai capaian di sejumlah sektor strategis, seperti peluncuran kurikulum adab sopan santun, beasiswa pelajar berprestasi, PSDQ, perkuatan UHC, penghargaan IMDI 2025, penghargaan revitalisasi bahasa daerah, hingga program 1000 bedah rumah. Rapat paripurna hari jadi Hulu Sungai Tengah yang ke-66 ini merupakan puncak apresiasi daerah terhadap sejarah perjuangan para pendahulu dan pendiri Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak berdiri tanggal 24 Desember tahun 1959 hingga kini telah menginjak usia 66 tahun. Mari kita jadikan hari kelahiran kabupaten ini sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya, inovasi, dan prestasi. Kendati banyak capaian di tahun pertamanya menjabat sebagai bupati, ia tetap menekankan capaian di 66 tahun Hulu Sungai Tengah saat ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat dan perjuangan panjang para pendahulu. Agenda rapat paripurna istimewa ini turut dihadiri unsur Forkopimda Hulu Sungai Tengah. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, untuk memperkuat industri kecil dan menengah, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual. Agenda ini dibuka langsung oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Perdagangan gelar sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual dan peningkatan kapasitas usaha IKM melalui kolaborasi ekonomi kreatif. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal mengatakan
Dalam dinamika perekonomian yang terus berkembang, pelaku IKM tidak cukup hanya mampu memproduksi barang, tetapi juga harus melindungi ide, kreativitas, merek, desain, dan inovasi yang dimiliki agar memiliki nilai tambah dan daya saing secara berkelanjutan. Bupati Samsul Rizal berpendapat kolaborasi ekonomi kreatif menjadi kunci dalam memperkuat UMKM dan IKM di daerah. Ia memastikan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong terbangunnya sinergi antara pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, dan pemerintah. Hal ini dilakukan agar UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak hanya bertahan, namun juga tumbuh dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Bupati Samsul Rizal menegaskan pihaknya akan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, memberikan pendampingan, serta membuka akses informasi dan jejaring bagi para pelaku UMKM dan IKM di Bumi Murakata. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Ya saudara, wisuda bukan sekedar seremoni pelepasan, namun menjadi titik awal perjalanan baru bagi para lulusan. Seperti yang tergambar dalam wisuda Sari Mulia yang digelar hari ini dengan semangat melangkah ke dunia nyata hingga internasional. 681 peserta wisuda Sari Mulia mengikuti prosesi kelulusan dengan wajah penuh harapan. Bagi mereka, momen ini menjadi penanda berakhirnya masa belajar, sekaligus awal tantangan baru di luar lingkungan pendidikan. Bukan hanya gelar yang diraih, para lulusan dibekali keterampilan dan pengalaman yang diharapkan mampu menjadi modal bersaing, baik di dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Di tengah prosesi, pihak kampus juga memberikan penghargaan kepada sejumlah wisudawan terbaik, serta dosen berprestasi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen dalam dunia pendidikan. Rektor Universitas Sari Mulia Roro Dwi Sogi Sri Rejeki berharap para lulusan agar dapat lebih berprestasi dan bersinar serta dapat berkarir hingga ke luar negeri. Kami berharap lulusan kami itu makin berprestasi, makin bersinar, dan makin banyak yang keterima di Jerman, di Jepang, di Australia, pokoknya di luar negeri. Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Aizar Sudarto juga berharap Universitas Sari Mulia dapat lebih berkembang ke depannya dan mendapatkan lebih banyak peminat dari sebelum-sebelumnya. Semoga selalu berkembang yayasan ini. Amin. Berkembang. Mudah-mudahan jadi tidak berhenti di perjalanan. Kalau dipikir-pikir memang banyak sekali peminat. Selanjutnya, Universitas Sari Mulia atau UniSM terus melakukan pengembangan dengan rencana pembukaan Fakultas Kedokteran Hewan serta pembangunan rumah sakit hewan yang ditargetkan terwujud dalam 2 tahun ke depan dan digadang menjadi yang pertama di Kalimantan Selatan. Informasi tentang cuaca akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan,
Ya pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Kamis 18 Desember 2025. Dan informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Samsudin Nor Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku Kamis 18 Desember 2025. Bersama saya Saimul Kadri, perakirawan Samsudin Nor Banjarmasin. Sobat Cuaca, pada perakiraan dinamika atmosfer esok hari terdapat siklon tropis Bakung di wilayah barat Sumatera dan juga bibit siklon 93S di selatan Jawa dan 95S di perairan timur Nusa Tenggara serta sirkulasi siklonik di barat Aceh dan juga utara Papua. Di mana hal ini menyebabkan adanya pertemuan massa udara atau konvergensi dan juga belokan angin atau shearland di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini meningkatkan pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar sebagian besar wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk angin di lapisan 3000 feet, diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 21 knot. Selanjutnya untuk kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 99%. Kita beralih ke perakiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk esok hari diperkirakan berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, terkecuali di wilayah Balangan dan juga Tabalong yang diperkirakan berpotensi hujan ringan. Kita beralih ke siang hari hingga sore hari, secara umum diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah kota atau kabupaten, kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bubu, dan juga Kabupaten Kota Baru. Selanjutnya perakiraan pada malam hari untuk wilayah Kalimantan Selatan. Cuaca secara umum diperkirakan terjadi hujan di hampir seluruh kota atau kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan, serta berpotensi disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Tabalong dan juga Kota Baru. Begitupun pada dini hari, hujan diperkirakan masih berpotensi di wilayah Balangan dan juga Tabalong serta Hulu Sungai Utara, sementara daerah lainnya berpotensi berawan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari tinggi gelombang di wilayah perairan Kalimantan Selatan, khususnya perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan hal ini kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak hujan yang dapat terjadi, seperti jalanan licin dan juga tergenang, pohon tumbang, maupun sambaran petir, serta selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar. Demikian update perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, seorang siswa SMP di kota Banjarmasin terindikasi terpapar paham radikalisme. Korban dan keluarga bersedia berbagi cerita, namun untuk menjaga identitas, wajah korban tidak kami tampilkan secara jelas dan suara disamarkan. Di kota Banjarmasin, paham radikalisme mulai menyusup di tengah generasi muda. Melalui media sosial hingga game online, anak-anak dan remaja mendapat ajakan serta tayangan yang dapat membentuk pola pikir radikal. Satu anak berinisial M, warga Banjarmasin Selatan, terindikasi terpapar paham tersebut. M yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama mengaku mulanya tertarik untuk belajar dan mendalami ilmu agama. Namun dalam prosesnya, M menemukan saluran channel WhatsApp
yang ia nilai dapat menambah pengetahuan keagamaan. Setelah bergabung, M kembali menemukan tautan lain yang mengarahkan dirinya untuk masuk ke dalam grup berbeda. Karena tertarik untuk belajar lebih dalam, M pun memutuskan bergabung ke dalam grup tersebut. Namun, baru sepekan bergabung, M mendapati berbagai ajakan dan video yang mengarah pada paham radikalisme. Video kayak perang gitu kan? Nggak ada sensor itu ya perangnya? Iya benar. Cuma pesan-pesannya ada bahasa Indonesia kah? Cuma bahasa apa? Oh, nggak ada. Cuma video-video doang. Iya, video aja sama foto. Ada tulisan Arab kah? Iya, tulisan Arab. Ada, benar. Paham lah tulisannya. W selaku orang tua M mengaku terkejut mengetahui anaknya terpapar paham tersebut. Ia menyadari adanya paham menyimpang yang dianut anaknya setelah tidak sengaja memeriksa telepon genggam milik M. Guna mengantisipasi kejadian serupa, orang tua korban berharap para orang tua lain dapat lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama saat menggunakan gawai dan mengakses media sosial. Khusus September yang masuk grup kecuali grup sekolah, tapi ini banyak grup ya teman lain dan kawan. Saat ini, proses deradikalisasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD, PPA Banjarmasin serta Densus 88. Meski kondisi psikologis dan kerohanian korban dinyatakan sudah membaik, namun M dan keluarganya tetap akan mendapatkan pemantauan berkelanjutan. Kemarin sudah kami terminasi, artinya selesai. Cuman kalau dari Densus 88 mereka tetap akan memantau tiap bulan karena takutnya terpengaruh lagi. Itu dari Densus 88, tapi kalau dari kami sudah selesai karena hasil dari pendampingan psikologi sudah bagus, kemudian pendampingan kerohaniawan juga sudah. Jadi artinya di kami sudah selesai, tetapi tetap mungkin setelah Densus 88 memantau, baru kami juga akan memanggil lagi bagaimana perkembangan, dan kami tetap masih tergabung dalam kelompok mereka Densus 88 untuk perkembangan anak-anak ini. Kasus terpapar radikalisme menjadi peringatan bagi seluruh orang tua dan masyarakat, sehingga diharapkan pengawasan dan edukasi digital pada anak dapat diperketat demi terbentuk generasi muda yang aman dan sehat. Meningkatnya kasus demam berdarah di Banjarmasin membuat permintaan trombosit meningkat. Hal ini menjadi perhatian bagi Palang Merah Indonesia Banjarmasin yang selalu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Demam berdarah merupakan penyakit mematikan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Penurunan kandungan trombosit dalam tubuh menurunkan kemampuan pembekuan darah dan melemahkan mekanisme pertahanan tubuh, menyebabkan penderita demam berdarah harus mendapatkan donor trombosit sesegera mungkin. Sehingga meningkatnya kasus demam berdarah berdampak naiknya permintaan trombosit. Kepala Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia, UDD PMI Banjarmasin, Dr. Aulia Ramadan Supit mengatakan trombosit memerlukan perlakuan khusus pada proses pengolahan dan penyimpanan. Sehingga penyetokan trombosit merupakan kebijakan yang perlu pertimbangan ketat. Teknologi mutakhir yang dimiliki Lab PMI Banjarmasin menjamin proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk donor yang mengutamakan kesehatan pasien dan arahan medis. Sehingga penyediaan trombosit mendapatkan perhatian serius dari PMI Banjarmasin. Kondisi sekarang sih sudah masih stabil, hari ini per hari ini stabil, tapi kita tidak menjamin besok ada kebutuhan meningkat lagi. Nah, kenapa jenis trombosit ini sulit? Karena memang dari mulai pengambilan darahnya saja itu ada syarat-syarat tertentu agar bisa diolah jenis trombosit. Karena apa? Yang kita butuhkan kan trombositnya. Nah, pertama masa expirednya dia hanya maksimal 4-5 hari. Jadi tidak bisa kita stok banyak pun kalau ternyata tidak ada yang pakai, mungkin setelah 4 hari sudah expired, ternyata hari kelima banyak permintaan. Nah, itu yang akan sulit. Dan untuk membuat trombosit itu biasanya dari mulai pengambilan tidak lebih dari 15 menit. Jadi harus segera diolah. Karena apa? Karena nanti trombositnya, faktor 8-nya dan segala macam itu sudah rusak kalau sudah lama sebelum diolah darahnya. Begitu pengambilan darah, makanya jenis-jenis trombosit ini hanya bisa kita lakukan pengambilan di dalam gedung.
Umur penyimpanan trombosit yang pendek, yakni hanya 4 hingga 5 hari, membuat stok dapat menjadi limbah bila tidak digunakan. Ditambah lagi proses pengolahan trombosit perlu dilakukan secepatnya setelah donor darah didapatkan, yakni hanya 15 menit dari donor, sehingga hanya dapat dilakukan di gedung UDD PMI Banjarmasin. Namun trombosit akan selalu tersedia dalam jumlah tertentu, dikarenakan trombosit tidak hanya diperuntukkan kepada pasien demam berdarah saja, tetapi juga diperlukan oleh pasien lain yang mengalami penurunan trombosit yang membahayakan. Pemirsa, lebih dari 100 rumah tak layak huni direnovasi pemerintah Kota Banjarbaru. Warga bersyukur rumah kembali bagus dan terhindar dari genangan banjir. Lebih dari 100 unit rumah tidak layak huni atau RT LHLDI Kota Banjarbaru kini telah bertransformasi menjadi hunian yang layak dan aman. Program renovasi yang digalakkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru ini disambut haru dan syukur oleh para pemilik rumah. Salah satu fokus utama renovasi adalah peningkatan kualitas struktur. Program ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah seorang penerima manfaat, Mas Riah, mengaku bersyukur rumahnya direnovasi. Ia menceritakan kondisi rumahnya sebelum dan sesudah direnovasi. Rumahnya dulu rawan tergenang jika hujan deras, apalagi yang lama, air pasti masuk ke dalam rumah. Sekarang rumahnya lebih tinggi, lantai dindingnya kokoh. Baharinya tuh galam galam nih setumat hancur, atapnya dahulu atap daun. Ya, kayak apa yuk, nengaran hatap daun ini kan angin gin, brak habis. Ini harapan acil nang sudah terjadi nang ini nah. Asa senang banget hati nah. Terima kasih benar nang membantu kami ini. Sementara Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi mengatakan, penyediaan hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga. Selain memperbaiki struktur bangunan, Pemko juga memastikan renovasi ini menjawab tantangan lingkungan yang ada, seperti ancaman banjir yang kerap terjadi di beberapa titik. Mudah-mudahan bantuan bedah rumah ini bisa bermanfaat bagi penghuni yang di sini dan keluarga. Tentunya ayo mari kita sama-sama memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan Banjarbaru aman, sejahtera, dan masyarakatnya tertib dan sejahtera. Pada tahun ini, Pemko Banjarbaru menangani sebanyak 101 rumah tidak layak huni di seluruh kecamatan se-Banjarbaru. Semuanya bersumber melalui dana APBD Banjarbaru 2025. Diharapkan dengan renovasi ratusan rumah ini, warga Banjarbaru dapat menikmati hunian yang lebih sehat, aman, dan tentunya terhindar dari ketidaknyamanan akibat genangan air banjir. Ya pemirsa, beragam warna interpretasi karnaval dan fantasi dibawakan mahasiswa seni pertunjukan. Material dan desain kreatif menghiasi panggung peragaan busana bertema lingkungan ini. Satu persatu model memperagakan busana hasil desain mahasiswa peserta mata kuliah rias dan busana jurusan seni pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Tema lingkungan dibawakan dalam dua gaya, yakni karnaval dan fantasi. Peragaan busana di panggung Bak Untung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini diadakan sebagai ujian akhir semester ganjil bagi 3 angkatan, yakni angkatan 2025, 2024, dan 2023. Event ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menunjukkan hasil pembelajaran mereka dalam mata kuliah rias dan busana dasar dan lanjutan yang didukung peserta mata kuliah pengetahuan tari sebagai model. Tujuan yang dibawa ini satu, kalau untuk yang dasar, rias busana dasar itu dia mau jadi model bisa, mau jadi desainer juga bisa, jadi dibebaskan. Nah di sini tujuannya anak-anak itu mengimplementasikan hasil dari materi kemarin, bagaimana dia berkreasi, misalnya membuat aksesoris dan sebagainya, karena kita di minatnya ada di tari. Jadi yang rias busana dasar ini kan yang mengambil mahasiswa
tari ya. Jadi dia akan lebih berkreasi di dalam membuat aksesoris tarinya nanti. Jadi kemudian kalau untuk rias fantasi ini menuju ke kreativitasan mahasiswa. Kan sekarang ada lomba karnival dan sebagainya. Nah, kreatif dasar-dasar itulah yang diajarkan ke kita. Fokus penilaian pada peragaan busana ini tidak menuntut material mahal, melainkan menganjurkan mahasiswa untuk menggunakan material sederhana yang kemudian dipadukan dengan kreativitas dan kemampuan yang mereka dapatkan dari mata kuliah mereka masing-masing. Salah satu kelompok desainer yang diisi Nur Luluah dan Sadatul Laili menjelaskan latar belakang desain mereka yang berfokus pada tema Maron Blossom Majesty dalam menggambarkan model perempuan yang disertai dengan susunan bunga-bunga sebagai interpretasi mereka terhadap lingkungan di sekitar mereka. Kami banyak dari buat sendiri, Kak. Kami aja jahitnya ada dari jahit tangan aja manual. Iya. Jadi bunga-bunganya juga? Bunga-bunganya kita paling ngelem-ngelemnya, menyatukan lem tembak. Kompetisi desain dan pembuatan busana yang dipamerkan oleh para model dan desainer ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan memperkuat kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Sehingga ini menjadi giat tahunan yang sangat penting dalam mata kuliah rias dan busana. Ya pemirsa, sebagai bentuk kepedulian Basnas Provinsi Kalimantan Selatan bersama TVRI Kalimantan Selatan membuka penggalangan dana kemanusiaan atas musibah bencana alam yang melanda saudara kita di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rekening Basnas Kalimantan Selatan dari rekening Bank Kalsel Syariah dengan nomor rekening 901-0001-002849 atas nama Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Atau bisa berdonasi melalui website resminya Basnas Kalimantan Selatan di basnaskalsel.org/Pray for Sumatera. Mari kita tunjukkan bersama kepedulian dengan meringankan beban dan duka mereka dan kuatkan kembali melalui inovasi dan juga harapan yang kita berikan. Terima kasih atas kepedulian Anda untuk sesama anak bangsa. Dan pemirsa, demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Lani Wardana atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.